Bapak Ibu, kalau kita nih nyanyi, mana yang lebih keren? Malaikat apa kita kalau nyanyi? Malaikat ya, bener kan? Malaikat kalau nyanyi itu keren. Ya, kita kayak minder kalau udah malaikat ya. Lucifer pemimpin pujian di sorga. Tapi saya kasih tahu, ya, kita tuh lebih keren daripada malaikat. Ngapa? Malaikat melakukan kesalahan, memberontak, dilempar Tuhan ke bumi. Betul nggak? Malaikat dilempar loh ke bumi. Tapi kita yang salah, justru Tuhan cari dan Tuhan tebus. Halo? Betul nggak? Malaikat salah dilempar loh. Kita salah dicari Tuhan tuh, ditebus. Malaikat tuh makhluk roh, tapi malaikat nggak bisa manggil Tuhan Bapa. Tapi Anda dan saya bisa panggil dia Bapa di surga. Walaupun suara kita jelek-jelek ya, tapi Tuhan lebih menghargai kita. Malaikat nggak bisa nyanyi oleh darahmu aku ditebus, tapi kita bisa nyanyi itu. Betul nggak? Karena dia nggak ditebus, kita ditebus. Tuhan sangat sayang bagi kita, dinebus kita untuk memuji-muji dia. Maka itu kalau dalam ibadahnya menurut kalian apa yang paling penting? Hah? Menyembah Tuhan. Bukan khotbah pendeta yang keren. Tuhan bilang akulah firman itu. Enggak perlu gue firman itu. Tapi waktu kita menyembah Tuhan, kita memuliakan Tuhan, kita berhubungan dengan Tuhan. Ya, kita akan menerima apa-apa yang Tuhan mau bagi hidup kita. Ya, nanti ya kita belajar tentang itu ya. Jadi waktu Tuhan mati di kayu salib, dia tembus kita untuk memuliakan namanya. Lewat apa? Lewat puji-pujian, lewat nyanyian-nyanyian, lewat segala apa yang kita lakukan. Karena segala sesuatu yang kita lakukan adalah untuk Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Anda kawin, kawin untuk Tuhan. Anda punya anak buat Tuhan. Anda makan, makan buat Tuhan. Anda minum buat Tuhan. Anda bekerja buat Tuhan. Untuk memuliakan nama Tuhan. Nah, kita belajar hari ini. Ini pernah saya khotbahkan. Saya semalam kurang sehat ya. Tapi puji Tuhan gak nyampai sehari udah sembuh. Waduh, lemes badan saya. Karena kedinginan di Pengalengan kali ya. Karena waktu kita nginap di Bukit Doa itu, dinginnya luar biasa. Pakai long john, pakai kaos kaki, pakai apa lagi tuh. Istri saya juga kedinginan. Dinginnya luar biasa. Karena mungkin perubahan iklim gitu ya, saya masuk angin. Rasanya waduh, kayaknya bisa khotbah nggak nih ya. Orang minta siap-siap aja ya. Tapi puji Tuhan, saya bangun. Udah sehat nggak nih? Oh ya sehat, ya udahlah. Hari ini kita ingin belajar dari seorang ibu namanya Hana. Ini pernah saya khotbahkan, tapi kita melihat dari perspektif yang lain. Ya, perspektif yang lain. Kita cepet-cepet aja ya. Nih, lahirnya Samuel, artinya meminta dari Tuhan. Ada seorang laki-laki dari Mutiara Taman Palem. Dari Mutiara Taman Palem, di gang di gang sempit namanya Agung bin Yeroham, oh bukan ya, bin Elihu bin Tohu bin Zuf, seorang Efraim. Kalau kalian baca ini Anda dapetin apa? Berkali-kali saya ngomong, berarti orang ini orang yang keturunannya jelas. Orang ini berarti orang yang terhormat, dikenal oleh banyak orang. Ya, ada bin. Orang ini punya 2 istri. Nah, ini yang enak. Betul nggak? Pak Agung 2 istri enak nggak? Pasti nggak berani jawab di belakang tuh Ibu ini. Seorang bernama Hana dan yang lain bernama Penina. Penina mempunyai anak, tetapi Hana tidak. Pada masa itu orang yang punya 2 istri pasti orang kaya. Tadi terhormat, kaya, dan Hana tidak. Pada masa itu, budaya pada masa itu, orang kalau nggak punya anak, itu orang terkena kutuk. Aib bagi keluarga itu. 10 tahun kemudian laki-lakinya boleh menikah lagi. Kalau dia selama 10 tahun nggak punya anak.
Pak Agung, ini tidak berlaku pada masa ini ya. Ingat Pak Agung ya. Orang itu dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya untuk sujud menyembah dan persembahkan korban kepada Tuhan. Semesta alam di Silo. Silo itu bait Allah, tempel. Di sana yang menjadi imam Tuhan ialah kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas. Jadi orang ini bukan hanya terhormat, kaya, tapi rohani. Pergi ke umroh, pergi ke Yerusalem, ke bait Allah setiap tahun bawa seluruh keluarganya. Rohani banget loh. Makanya tuh banyak wanita mau. Terhormat, kaya, rohani. Yuss. Keren kan? Nah sebelum itu kita lihat nih dulu. Hofni dan Pinehas. Supaya nanti Anda bisa ada bayangan. Lalu pulanglah Elkana ke Rama, tetapi anak itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Imam Eli. Setelah Samuel itu 3-4 tahun umurnya dibawa ke sana. Adapun anak-anak lelaki Eli adalah orang-orang apa? Dursila, Amor. Mereka tidak mengindahkan Tuhan. Supaya Anda bayangan bahwa anak-anak dari pendeta Eli ini ngaco semua. Dan Anda lihat ya. Nih, Anda perlu tahu juga Imam Elinya. Imam Elinya ngapa? Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Imam Eli. Pada masa itu, firman Tuhan jarang, penglihatan-penglihatan pun tidak sering. Artinya apa? Tuhan sudah jarang ngomong sama Imam Eli. Pendetanya dan anak-anaknya sudah ngaco. Mungkin termasuk pelayan-pelayannya udah kacau balau. Ini supaya nanti untuk kita bahas selanjutnya jadi kita ngerti ya. Ini tadi kan kedua di sana yang menjadi imam Tuhan ialah kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas ya. Pada hari Elkana persembahan korban diberikannya kepada Penina istrinya dan kepada semua anaknya yang laki-laki dan perempuan masing-masing sebagian. Bukan hanya itu, dibawa persembahan daging. Itu bicara orang kaya, bukan burung tukukuk atau burung merpati. Meskipun ia mengasihi Hana, ia memberikan kepada Hana hanya satu bagian, sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Ini terjemahannya salah, terjemahannya memberi yang terbaik buat Hana. Karena cintanya lebih daripada Hana, dia memberi yang terbaik. Bagian lain diomongkan 2 bagian. Yang satu dikasih 2, tanda cintanya. Supaya ada gambaran ya, nanti kita masuk kebenarannya. Tetapi madunya selalu menyakiti hatinya, supaya ia gusar. Madunya itu siapa? Penina. Karena Tuhan telah menutup kandungannya. Pak Agung, cara membedakan madu asli dan tidak gimana? Tahu nggak? Nggak tahu. Kalau Pak Agung bawa pulang ke rumah, Ibu Widi marah, itu madunya asli. Kalau Ibu Widi bilang haleluya, enggak asli itu. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Dari apa? Tahun ke tahun, tahun ke tahun, tahun ke tahun. Bapak Ibu, kalau Anda jadi Hana, gimana? Seminggu lagi ke Silo nih. Anda gimana? Waduh, Penina ngomong apa lagi nih? Betul nggak? Pasti Anda ngomong, udahlah Pi, saya nggak mau pergi deh tahun ini. Ya, nggak pergi deh, kalian aja. Pasti gitu. Karena percuma gue pergi. Dia nyakitin saya lagi. Ngomongin gue lagi, pasti gitu deh. Tapi ini lihat ya, Alkitab tidak mencatat dia ngelapor kepada suaminya. Dia ceritain kepada suaminya. Dari tahun ke tahun. Ngapa kamu nangis katanya ya? Ngapa kamu gak makan? Ngapa hatimu sedih? Saya ini lebih berharga loh daripada 10 anak laki-laki. Ya keren kayaknya ya. Jadi Elkana ini bukan hanya terhormat, kaya, rohani, tetapi penuh dengan cinta. Tapi ternyata cinta tidak menyelesaikan masalah. Hanya Tuhan yang menyelesaikan masalah. Jadi kalau Anda punya masalah, jangan ceritakan masalahmu kepada orang lain. Saya ngomong, 90% orang lain tidak peduli dengan masalah Anda. Dan 10%-nya setuju kalau Anda punya ngalami masalah.
Ceritain kepada apa masalah kita? Pintar ya. Nggak usah cerita dengan banyak orang, tetanggamu, lu anggap baik ya. Maaf, 90% nggak peduli. 10% senang Anda punya masalah. Kecuali orang GP Hope Family, enggak ya. Enggak ada yang amin. Dengan hati pedih, ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis. Terseduh-seduh. Yang mencurahkan isi hatinya. Ibu-ibu, kalau Anda disakiti, enggak usah tulis di media sosial. Ya. Jari-jari kita kadang-kadang punya masalah. Anda main ketik aja. Ya. Aku bertahun-tahun disakiti. Tulis gitu kan? Dikomenin lagi. Cari yang lain, Bu. Nah, kemudian benasalah ia katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan kesengsaraan hamba-Mu dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hamba-Mu ini. Yes. Tuhan jangan lupa ya, haleluya. Doanya sederhana, pendek. Tetapi yang berikan kepada hamba-Mu ini seorang anak laki-laki, maka aku memberikan kepada dia, kepada Tuhan untuk semua hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Bapak Ibu, menurut Anda, doa Hana dijawab tuh karena nasarnya atau apa? Dia kan bernasar nih. Aku berikan kepada Tuhan seumur hidupnya. Ya. Hana bukan hanya doa meminta, tetapi dia juga doa memberi. Halo? Mungkin hari ini Anda berdoa untuk diberkati. Tapi Anda enggak berdoa untuk berkat yang kau terima, untuk kau memberkati orang lain. Tuhan telah memberkati saya. Uang saya banyak. Seberapa pun, saya akan menolong banyak orang untuk pekerjaan Tuhan, untuk memuliakan nama Tuhan. Dia bukan hanya meminta, tetapi dia juga memberi. Gak gampang loh ya. Sekian tahun Anda nggak punya anak, tiba-tiba dipersembahkan. Anak kita sekolah ke luar negeri udah pusing kan? Betul nggak? Udah telepon terus, biar perlu pakai CCTV terus ngomongnya. Iya, bisa gitu loh. Ini udah lama doa. Nah, nanti kita lihat lebih jauh. Ketika perempuan itu semua berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamati mulut perempuan itu. Pendetanya udah nggak ada kerjaan ya. Cuma ngeliat bibirnya, ngapain ya? Dikira dia mabuk kan? Nih Hana ngomong, aku bukan orang mabuk Tuhan, cuma hati saya susah mengungkapkannya, gitu ya. Kalau saya ungkapin gimana ya? Jadi saya mengungkapinnya kepada Tuhan aja. Bapak Ibu Anda baca ada beberapa kali tentang hati ini ya. Isi hatiku di hadapan Tuhan, hati semua. Jadi hati menentukan ya. Janganlah anggap hamba-Mu ini seorang perempuan dursila, sebab karena besarnya cemas dan sakit hati aku bicara demikian lama. Jawab Eli, pergilah dengan selamat dan Allah Israel akan berikan kepadamu apa yang kau minta daripadanya. Wise. Waktu yang bilang, pergilah dengan selamat. Tuhan telah memenuhi apa yang kau minta. Alkitab ngomong ini. Bangkit dia makan, mukanya tidak muram lagi. Iya. Itu tanda orang sudah mengalami jawaban dari Tuhan. Dia bangkit, nggak muram lagi, cuci muka, makan. Haleluya. Saya bangkit pakai tadi, saya makan, ya udah sehat berarti. Haleluya. Keesokan harinya bangunlah mereka itu pagi-pagi lalu sujud menyembah di hadapan Tuhan. Kemudian pulanglah mereka. Nah, kisah ini dia punya anak ya, kita nggak bacain. Nih Elkana, laki-laki itu pergi dengan sisi rumahnya mempersembahkan korban 9 tahunan korban nazarnya kepada Tuhan. Dia pergi lagi nih. Tapi Hana udah punya anak. Hana ngomong gue mulai ikut kali ini ya. Karena saya sedang mempersiapkan Samuel untuk dibawa di hadapan Tuhan di Silo. Ya udahlah, apa yang kau pandang baik lakukanlah, ya. Kamu sapi dia dulu. Tuhan kiranya menepati janjinya. Terkait sapi, dia bawa ke rumah Tuhan. Lembu jantan, 1 ekor tepung, sebuyung anggur. Dia persembahkan. Dia antar ke rumah Imam Eli, ya. Dan Hana ngomong, Tuhan mau ngomong nih, lu masih ingat keadaan gue? Dulu waktu saya berdoa, yang kamu ngomong gue mabuk, ini anaknya.
Karena pasti banyak orang datang ke Silo itu kan, pasti Imam Elinya lupa. Untuk mendapatkan anak inilah aku berdoa, dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang kuminta daripadanya. Bapak Ibu udah pernah minta belum? Kita nggak pernah minta, nggak bisa mendapatkan. Karena kita anak ya, minta aja dengan Bapak kita. Saya semuanya udah punya ya, mau minta apa lagi? Maka aku pun menyerahkan kepada Tuhan seumur hidup. Terserah ia kiranya kepada Tuhan. Lalu sujud mereka di hadapan di sana menyembah kepada Tuhan. Maka aku pun menyerahkan kepada Tuhan seumur hidup. Terserah ia kiranya kepada Tuhan. Wow. Oke, kita akan belajar beberapa hal. Kita akan melihat beberapa hal yang ingin kita pelajari, ya. Pertama, saya mau ngajak kita itu gini. Kalau kita punya masalah, punya tekanan, punya kepahitan, kegeraman, mulai hari ini belajar dari Hana. Ubah itu menjadi berkat. Hari ini saya nggak tahu apa yang Anda hadapi. Mungkin keuangan, mungkin sakit penyakit, mungkin kegeraman, kecewa, sakit hati, tekanan-tekanan, penghinaan-penghinaan. Ayo kita belajar dari Hana. Ubah itu menjadi berkat. Berkatnya nggak tanggung-tanggung loh. Berkat Hana punya anak itu. Ya. Itu meneruskan keimaman orang Israel. Mungkin Hananya sederhana, tapi rencana desain Tuhan itu untuk masa depan satu bangsa. Karena Tuhan mulai intervensi untuk menggantikan Imam Eli dan anak-anaknya dan pelakaiannya. Karena Imam Eli, Tuhan sudah nggak ngomong lagi sama dia. Tuhan mulai mengintervensi dengan cara Hana mengandung Samuel. Maka itu dalam segala apapun yang kita alami, Alkitab ngomong, Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Kita cuma sampai Tuhan turut bekerja untuk kebaikan. Kita lupa bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Kata kuncinya kan mengasihi Dia. Gimana caranya? Pertama dia harus datang kepada Tuhan. Kedua, dia harus curahkan isi hatinya. Ketiga, harus meminta. Anda ingin mengubah masalah penderitaanmu, tekanan-tekananmu, ayo datang dong sama Tuhan. Amin. Anda boleh datang di Faith Night, Anda boleh datang di tempat doa, Anda boleh datang di rumahmu, memuji Tuhan di gereja, Anda harus datang. Dan curahkan isi hati. Jangan pedulikan kiri kanan. Ceritakan keadaanmu kepada Tuhan. Jangan ceritakan kepada tetanggamu. Dan minta apa yang Anda butuhkan. Penderitaan, masalah yang Hana alami, itu menunjukkan siapa jati diri dia sesungguhnya. Bapak Ibu, siapa kita sebenarnya? Lihat waktu kita dalam tekanan. Lihat waktu kita dalam masalah. Lihat waktu kita dalam kekurangan. Lihat waktu kita dalam pencobaan. Menunjukkan siapa diri kita sesungguhnya. Betul nggak? Kadang-kadang orang punya masalah di kantor dibawa ke pelayanan. Orang masalah pelayanan dibawa ke keluarga. Orang punya masalah di rumah tangga dibawa di kerjaan. Ya, dikit-dikit marah, dikit-dikit ngomel, haleluya. Kucing lewat ditendang.
pudengnya tadi disayang-sayang, dibanting-banting, haleluya. Nggak ada di sini ya. Kalau jangan dibanting, bawa ke rumah kita. Menunjukkan siapa kita sesungguhnya waktu kita dalam penderitaan. Maka itu Ayub ngomong, seandainya Tuhan menguji aku akan timbul seperti emas. Coba Anda lihat ya. Dia punya anak lama baru punya. Tiba-tiba udah punya, dia harus serahkan ke rumah Tuhan. Anak itu sama Hana itu kurang lebih umurnya 3-4 tahun. 3-4 tahun loh, masih kecil nggak? Anak kita udah taman SMA-nya pergi nangis kan? Betul nggak? Kemarin saya cerita sama ibu tuh, udah anaknya sekolah di luar juga. Dia bilang, istri saya nangis mulu, bilang gitu. Udah anak SMA, ini 3-4 tahun. Dan gimana Hana menceritakan bahwa dia harus dibawa di rumah Tuhan? Aja ceritanya gimana? Kalau anak 3-4 tahun mau nurut, mungkin dia ngomong tiap malam mungkin dia doa, dia, nak nanti mami mau bawa kamu ke sana ya, ke pendeta Eli ya, kamu tinggal di sana ya. Ngapain mami? Kan saya mau deket mami aja, enak sini. Enggak, di sana kamu sama Tuhan, kamu akan dipakai Tuhan, kamu diurapi Tuhan. Cerita nggak dia untuk waktu dia mau bawa? Mungkin aja bawa nih, kamu tinggal sini. Waktu kecil itu dia menceritakan tentang Tuhan kepada Samuel. Untuk tinggal di rumah Tuhan. 3-4 tahun. Anda bisa melihat ini sesuatu yang luar biasa dalam diri Hana memang. Bagaimana dia mempercayai ya Tuhan dengan segenap hidupnya. Nah, itu yang kedua itu adalah Hana melihat dengan mata iman. Siapa yang di sini mau bawa anaknya ke sekolah brengsek? Sekolah itu begajul semua, nanti kamu sekolah di sana nak. Ada nggak? Hah? Bandit semua tuh, nanti sekolah sana. Maaf, gereja lah. Wih, jangan ibadah di gereja itu. Pendetanya ngaco, anak-anaknya ngaco, para pelayannya ngaco. Ada yang mau? Bawa ibadah loh. Apalagi itu tinggal menetap. Ada nggak? Menetap loh ini. Semua udah ngaco, ngapain kamu ke sana? Mungkin saya pun juga enggak begitu ya secara manusia. Tetapi Ana melihat lebih dari orang yang biasa lihat. Dia enggak pedulikan orang sekitarnya, dia enggak fokus kepada pendeta dan keluarga aja. Dia enggak fokus kepada para pelayan Tuhan. Tapi hatinya tertuju kepada Tuhan. Dia melihat di tengah-tengah kebobrokan, di tengah-tengah yang enggak benar di dalamnya, dia melihat ada Tuhan di rumah Tuhan. Dia melihat Tuhan tetap bekerja di tengah-tengah rumahnya. Sudah terbukti dia minta anak dikasih. Apalagi yang kurang. Maka itu diberani mempersembahkan. Yang orang lain gak pernah lihat, dia bisa melihatnya. Halo, Bapak Ibu, mari kita belajar melihat dengan mata iman kita. Melampaui keterbatasan-keterbatasan kita. Hal-hal yang alami, kita harus bisa melihatnya menjadi supra alami. Ada Tuhan yang bekerja di tengah-tengah rumah Tuhan. Hari ini Tuhan bukan hanya tinggal di rumah Tuhan, Tuhan tinggal di hati setiap orang. Waktu Yesus mati, bangkit, tirai itu terbelah. Buka. Haleluya. Dia nggak tinggal lagi di bait suci, tapi ditinggal di setiap hati orang percaya. Kita semua bisa doa langsung, Bapa di sorga. Semua kita harus melihat melampaui yang biasa orang lain lihat. Kita melihat keterbatasan di tengah-tengah ekonomi seperti ini. Kita melihat hal yang sulit yang sedang terjadi. Tapi melihatlah Tuhan pasti menyediakan dan memelihara hidup orang percaya. Gak ada yang amin, ya udahlah. Kita harus berdoanya gini kalau gitu. Tuhan menghancurkan. Tuhan membiarkan orang percaya. Enggak kan?
Di tengah situasi yang kayaknya alami, akan kita alami. Tapi di sana ada yang supra alami. Tuhan yang memelihara, Tuhan yang menjaga, dan Tuhan yang menyediakan. Mungkin kemampuanmu terbatas, modalmu terbatas, segala yang kamu miliki terbatas. Tapi Tuhan kita yang tidak terbatas menyediakan tepat pada waktunya bagi orang percaya. Yang ketiga yang ingin pelajari. Hana ini tetap disayang, dicintai suaminya sampai masa tuanya. Iya, keren. Kira-kira kalau suami itu beristri dua, ada istri muda dan istri tua. Yang lebih cinta itu istri tua apa istri muda? Tua? Hebat, haleluya. Hah? Pak Agung, gue gak mau tanya Pak Agung, bahaya. Hah? Yang lebih cintai yang muda apa yang tua? Pak Albert gimana tuh? Kode tuh Pak Albert, ada yang muda ada yang tua. Ya kita fair, semua laki-laki pasti mencintai yang muda kan, betul nggak? Apa rahasianya Hana tetap dicintai pada masa tuanya? Yang pertama, Hana punya sifat anggun dan terhormat. Dia punya karakter itu anggun dan terhormat. Beda dengan Sarah, dengan Hagar. Betul nggak? Kalau Sarah langsung usirin tuh Hagar. Dia marah, rabrak langsung. Haleluya. Ya? Lu jam macam-macam dengan suami gue nih. Langsung bawa kapak dia. Pergi kamu. Hana dengan Penina, dia nggak pernah ngelaporin tentang sifat Penina. Dia nggak ceritain sama suaminya untuk membela dia. Dia nggak marah-marah, nggak ngomel-ngomel. Dia bisa mengontrol mulutnya. Sekalipun Penina nggak bisa mengontrol mulutnya. Sifatnya begitu anggun dan mulia. Dia nggak pernah menceritakan madunya, kejelekannya, sekalipun di tengah bayangan dari tahun ke tahun, mereka harus pergi ke rumah Tuhan di Silo. Setiap kali pergi, Penina menyakiti hati Hana, kata Alkitab. Setiap kali loh. Saya ngomong tadi 3 hari sebelumnya, 2 hari sebelum, aduh pergi nggak ya? Apa gue pun ngomong dengan Elkana nih, sikap Penina kepada saya. Ya, menyakiti dengan kata-kata yang luar biasa. Kamu lihat tuh orang nggak pernah hamil tuh, dia nggak tahu ngegendong anak. Ya, lu nggak tahu tuh gini, pasti menyakiti. Tapi Hana tidak bereaksi apapun, kecuali dia mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan. Kita masalah dikit cemen banget ya. Betul nggak? Kamu gak bela istrimu, haleluya, bela orang lain. Nggak ada di sini, Pak Hendrik ya? Nggak ada, benar. Ngebela orang lain, istri nggak dibela, hai, haleluya. Ya, ini bukan hanya untuk wanita ya, untuk laki-laki juga. Kalau kita punya masalah, kita nggak perlu ituin, kita ceritakan sama Tuhan aja. Amin. Pembelaan datangnya daripada Tuhan. Yesus waktu ditangkap gitu kan, di Taman Getsemani. Berapa orang yang datang? 1 legion. 1 legion itu berapa ya? 72 ya kalau nggak salah. Ini aku, langsung rebah. 600 orang kalau nggak salah itu. Oh 600 ya. Kau kira gue nggak bisa panggil 12 pasukan malaikat untuk datang, 12 pasukan, 12 legion, 700-an.
720.000 malaikat, satu malaikat mengalahkan 158 orang. Cukup Pak Hendrik dipimpin oleh satu malaikat, Pak, mengalahkan 158 orang. Haleluya. Dia nggak minta itu. Dia menunjukkan isi hati ini Taman Getsemani kepada Bapa. Kalau bisa sih berlalu Tuhan, Bapak. Tapi kalau nggak bisa ya nggak apa-apa lah, gue minumlah. Siapa yang udah nonton Last Supper? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lumayan lah. Lumayan ya. Apa nggak ngajak gue? Gue udah duluan. Ya, kita belajarlah dari seorang yang namanya Hana yang luar biasa. Bapak Ibu, kalau kita nih pergi ke toko mau beli barang, Anda cari barang yang bagus apa yang jelek? Yang bagus ya? Betul nggak? Gue cari yang jelek, mana yang jelek nih? Pasti semua kita cari yang bagus. Tapi Tuhan cari kita hari ini. Cari kita yang paling jelek. Halo? Anda yang tidak layak, Anda dan saya yang tidak layak, yang kotor, yang najis, justru itu yang dipilih Tuhan. Tuhan bukan manusia yang membeda-bedakan orang. Tapi Tuhan pilih kita, karena memang kita nggak layak dan nggak mampu. Untuk mempermalukan orang yang mampu. Penebusan tuh keren loh, luar biasa. Jadi itu nggak ada hal apapun yang perlu kita banggakan dalam hidup ini. Benar. Kita lakukan ini bukan karena kita hebat, kita apa? Hana udah sebenarnya ngerti prinsip ini. Karena semua Alkitab kan menubuatkan tentang Yesus. Yesus itu dinubuatkan 400 kali di Alkitab. Nubuatan tentang Tuhan. Dari matinya, dari bajunya diundi, ya. Semua deh, 400 nubuatan tentang Yesus di Alkitab. Sebelum dia datang. Kalau kita dinubuatkan enggak? Ada. 1. Sejak dari kandungan aku telah memilih engkau. Itu nubuatan umum buat kita semua. Pak Agung ya, sejak dalam kandungan aku telah memilih engkau. Kata kita. Oke, cukuplah. Tuhan memberkati kita semua.